kepedulian terhadap sesama terutama bagi masyarakat yang terdampak virus corona atau COVID-19. Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kota Kediri atau IKALPATRI membagikan 200 paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 yang bertempat di SMA Negeri 4 Kota Kediri. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Selain memberikan bantuan sosial berupa beras sembako, IKALPATRI juga koordinasi dengan pengurus lintas angkatan untuk kedepannya agar mempunyai agenda rutinan. Dari pihak SMA 4 diwakili oleh Waka Kesiswaan. Lahan untuk sekretariat sudah disiapkan dari pihak sekolah, tinggal menunggu kepastian yang nantinya akan dibangun oleh IKALPATRI. Dimaksudkan untuk mempermudah bagi para alumni mendaftar ke IKALPATRI dengan cara online maupun langsung. Seperti yang sudah diagendakan pada hari ini. Setelah memberikan bantuan sosial di situasi pandemi ini, perwakilan dari lintas angkatan, mulai dari angkatan pertama sampai terakhir melaksanakan koordinasi untuk 2 tahun ke depan melaksanakan reuni akbar di tahun 2022. Alhamdulillah dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh Mbak WAPCS ya, ini luar biasa teman-teman dari Kediri ini ya. Ini hari ini kita mengumpulkan kurang lebih sekitar 200 ya, 200 paket sembako ya. Semoga barokah, semoga bisa memberikan manfaat nilai yang sedikit ini kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dalam kondisi susah sekarang ini karena adanya COVID ya. Baik, ini kebanyakan saya lihat kok masih muda-muda ini. Saya juga kayaknya jadi auranya harus jadi muda juga. Jadi kita duduk bersama di sini dalam rangka untuk menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi alumni dari SMA Negeri 4 Kediri ya. Jadi selama ini mungkin di antara SMA-SMA yang lainnya selama sekian tahun ya SMA kita berdiri ini mungkin bendera kita berkibarnya itu masih kalah dibandingkan dengan alumni-alumni SMA yang lainnya. Makanya kemudian kami yang angkatan sudah tua ya, termasuk Pak Didi itu ya, itu kemudian sepakat bagaimana kita bisa mengaktifkan ini IKALPATRI yang sudah dibentuk mungkin sekitar tahun 2012 ya, 13 dari 13 ya. Secara formatur sudah ada, tapi tadi saya tanya lupa pengurusannya. Kebetulan saya waktu itu juga nggak ikut ya, tapi ditunjuk sebagai ketua, lucu ya. Saya nggak hadir, ditunjuk sebagai ketua. Nah ini semangat kita akhir-akhir ini adalah bagaimana yang sudah sekian tahun ini vakum itu bisa kita hidupkan, sehingga yang tadi saya katakan benderanya bisa berkibar sejajar dengan SMA-SMA yang lain. Syukur kalau kita bisa mengumpulkan. Makanya ini benar-benar kemarin saya ketika ditanya mengenai program yang struktur itu jujur aja itu belum ada. Karena mengurus hal seperti ini itu memang
apa ya, butuh ini yang sangat apa, butuh orang-orang yang mempunyai langkah ya, semangat langkah yang cukup panjang. Nah, makanya di sini kami berharap teman-teman yang masih muda ini bisa aktif nanti untuk menghidupkan kegiatan yang apa. Di sini ada Mas, sudah ketemu dengan saya di Jogja ya. Mas Farhan ya. Ya, dan saya berharap nih yang muda-muda ini, mari kita hidupkan kegiatan-kegiatan Iqbal Patri sehingga kita bisa didengar minimal. Makanya mungkin kalau ditanya mengenai kepengurusan, saya sendiri juga gak hafal. Tapi yang jelas sudah terbentuk dan kita bahkan akan, ya Mas Gatot ini akan mengurus, itu akan melegalkan. Dan saya berharap kepengurusan juga jalan, artinya jangan mandek. Ini saya sudah, walaupun gak aktif ya, sudah 7 tahun ini, seharusnya mungkin ada batas waktunya lah, mungkin 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, monggo nanti ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang sudah terstruktur pengurusannya ini kemarin dari hasil pertemuan di Hotel The Pratata, debatnya itu punyanya kakak kelas kita Mbak Esther, itu kepengurusan untuk menjelang reuni Akbar tahun 2022. Semua angkatan, dari mulai angkatan pertama sampai angkatan sekarang. 2 tahun lagi yang kita sudah rencanakan untuk kita mengadakan reuni Akbar ya, di mana tempatnya belum kita sepakati juga. Tapi sementara mungkin kita fokusnya nanti tempatnya nggak bisa di sini. Nah, untuk menuju ke sana kami butuh bantuan dari adik-adik semua, dari Iqbal Patri yang masih muda-muda untuk dimasukkan nanti ya di kepengurusan atau kepanitiaan. Nah, rencana untuk menuju tahun 2022 kita akan mengadakan rangkaian kegiatan untuk menuju reuni Akbar. Mungkin termasuk hari ini ya, kegiatan Baksos kemarin, sebelum Baksos pembagian APD ya, masker APD itu nanti tercatat, terdokumentasi. Nah, acara-acara seperti ini kita seringkan ya. Bahkan saya sudah ngomong ke Mas Gatot sebagai ini, kebetulan beliau kerja di Doro TV, untuk Mas, yang penting saya nggak usah mikir ini dulu, apa namanya, seluruh kegiatan, yang penting bomnya dulu kita ledakkan dulu Iqbal Patri ya, namanya harus kita ledakkan dulu, nanti pikir kari untuk yang apa namanya struktur kegiatan, acara-acara yang terstruktur nanti aja, yang penting kita makanya kemarin ada dari wartawan yang kita undang hari ini juga ya ada ya. Nah, ini nanti yang akan menaikkan ya nama dari Iqbal Patri itu. Yang penting kita kibarkan dulu ya. Untuk kegiatan nanti sambil jalan kita pikirkan ya. Nah, kami juga butuh masukan dari adik-adik. Kegiatan apa lagi yang kira-kira bisa kita aktifkan, bisa melibatkan mungkin adik-adik yang masih sekolah ya. Kemarin ada usulan training untuk wirausaha ya. Nah, itu belum jalan. Udah Mbak Musiin ya, Mbak Musiin sudah merancang. Nah, untuk wirausaha itu bagus sekali. Nanti mungkin bisa melibatkan anak adik-adik kelas 3 yang mau lulus, kemudian juga yang masih baru lulus ya. Nah, kemudian mungkin adik-adik yang sedang kuliah ya, itu bisa dilibatkan di situ. Mungkin ada lagi usulan dari adik-adik yang itu mungkin ada, selain usul tentunya juga tanggung jawab untuk menghandle-nya. Ini kita sangat dukung sekali, termasuk tadi kewirausahaan, kemudian mungkin network marketing ya, online marketing ya, seperti itu kan sekarang ini bukan, apalagi kan ternyata kita terasa sekali kondisi COVID itu, kita di rumah dimana jaminan kehidupan kita tidak dijamin oleh negara, tentunya kita harus kreatif ya. Kreatifnya apa ya, harus dari rumah itu menghasilkan uang. Nah, itu online marketing sebenarnya penting sekali dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi itu contoh-contoh. Monggo nanti kalau ada masyarakat sudah mengajukan proposal kemarin tryout ya, sudah kita dukung ya. Yang lainnya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dirancang angkatannya yang itu nanti akan kerjasama dengan Iqbal Patri, kita gembira sekali, senang sekali.
Nah, nanti mungkin mengenai pelaksanaan pendanaan dan sebagainya bisa kita pikirkan bareng-bareng, ya, kita pikirkan bareng-bareng. Karena kalau sudah atas namanya Ikalpatri ini semua punya tanggung jawab, ya, walaupun yang mengadakan mungkin anggaran tertentu saja. Gitu. Jadi itu adik-adik semua ini sebut pengenalan umum saja, dan saya sangat berharap sekali dari yang mudah-mudahan bisa menghidupkan hero dari Ikalpatri ini, semangat dari Ikalpatri ini depannya, ya, supaya kita juga dikenal. Kita memang di pinggiran, tetapi kalau bisa pinggiran itu juga punya arti lah, ya, punya kedudukan yang sama dengan SMA-SMA yang ada di dalam kota. Ya, saya berharap seperti itu, dan saya support penuh itu, ya, untuk ini. Tempat burung itu ya, sampai ya, Greenhouse itu ya, Greenhouse sampai sana itu untuk dijadikan sekretariat. Jadi tempatnya sudah disediakan, tinggal bangunnya ini yang ya, nanti mungkin kita pikul bareng-bareng seperti yang sudah kita lakukan dengan ini aktivitas baksos ini, ya, berapapun kelasnya, nanti akhirnya kita bisa mulailah untuk mengawali untuk membuat sekretariat di situ, ya, seperti itu. Nah, ini kalau sudah ada sekretariatnya, kalau tidak berkoordinasi, tinggal datanya kemana, ya udah ke situ, gitu. Nah, nanti tinggal diisi aja aktivitas di situ apa. Nah, kalau jalan kita pikirkan apakah harus sekretariat itu, jelas kalau bisa tetap harus ada semacam piket, ya, piket tiap angkatan atau gimana yang dekat-dekat itu untuk bisa menghidupkan, ya, sekretariat itu. Kita berharap nanti mungkin ada output yang bermanfaat lah, misalnya kita membuat pelatihan wirausaha, pelatihan pertanian, atau pelatihan, ini kebetulan saya orang pertanian juga, Mas Kurniati orang pertanian juga, jadi misalnya mau mengadakan pelatihan mengenai apa ya, misalnya kalau saya itu menguasai biasanya tambak udang, jadi budidaya udang air tawar, itu bisa saya masih training seperti itu. Tapi kalau bahasa saya ini untuk siswanya sendiri ada dua sih kemarin yang direncanakan saya sama Bu Musiin. Yang pertama, kalau saya itu kemarin pembuatan pupuk dari daun-daun dari bahan organik, karena di sekolah ini kan sebetulnya sudah ada tomnya dan juga alatnya segala macam, tapi mungkin belum ada penggiatnya gitu, dari KIR ataupun dari apa, belum ada yang secara rutin menyelenggarakan itu. Nah, itu yang disampaikan Pak Fahmi tadi, beberapa alatnya itu sudah rusak juga, jadi mungkin perlu perbaikan. Nah, kalau yang kedua dari Bu Musi ini tuh kemarin pelatihan wirausaha online, iya, belum jalan karena memang rencananya mendekati Oktober, gitu, karena sebelum DN juga buat acara untuk pra-DN gitu. Mungkin yang dari Bu Musiin mungkin sudah bisa dijalankan. Kalau saya ini karena kan belum mengetahui alatnya bagaimana gitu, Pak. Teman-teman alumni yang kami hormati, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, dan beberapa ada yang kemarin sempat saya ajar, ada Ibat CS, ada Partan CS, ada Bagus CS, Ervin dan sebagainya. Terkait dengan kegiatan Ikalpatri, memang sekolah bermimpinya lama, sudah sama. Kita dioyak-oyak oleh pihak kepala sekolah untuk bagaimana mengkoordinir alumni, karena memang ini natural, nggak boleh dipaksakan. Tentunya memang ya jalannya masih harus seperti ini. Dengan berbagai kegiatan yang sudah mulai muncul, maka kami cukup senang, berbahagia, sekaligus menunggu agar ini terus tumbuh berkembang, sehingga memang kekuatan di alumni bisa betul-betul bermanfaat untuk alumni sendiri maupun untuk sekolah maupun untuk warga yang lain. Nah, terkait dengan kegiatan
bagi Kalpatri yang kemarin direncanakan. Yang pertama terkait dengan kegiatannya Mbak Musin itu untuk workshop online. Nanti kemarin kami komunikasi dengan Mbak Musin setelah ujian PAT tanggal 2 Juni kita mulai, tanggal 10 kita selesai. Setelah itu nanti mungkin kita coba untuk laksanakan meskipun secara daring juga. Kita pilih aja anak-anak yang passionnya ke sana, karena tak semua anak punya passion yang sama. Anak yang suka ngecat, mungkin kita paksakan untuk ikut acara masak dan sebagainya dan sebaliknya. Maka kita akan saring dulu siapa yang punya passion. Hari ini kalau saya cek di status anak-anak banyak sudah online, jualan online. Saya cek beberapa anak udah aktif di sana, udah statusnya tiap hari udah jualan A, B, C, D. Dan kalau sekolah ingin, jika mungkin masih proaktif juga untuk menerima. Kalau kita kirim proposal lagi mungkin akan ada pembaruan alat. Kita buat proposal lengkap, kita ajukan ke sana. Kalau untuk apa harus perbaikan yang ada ya apa kita cek di sana, karena memang berlama nggak berjalan itu juga butuh tim yang kuat, karena memang anak-anak kalau hanya digilir per kelas memang nggak bisa. Contoh ini ada greenhouse ini. Greenhouse ini kalau kita pasangkan ke kelas-kelas digilir ya memang nggak jalan. Maka kita butuh orang memang yang dia memang suka di bidang greenhouse. Kompos juga begitu. Nanti kita kalau memang disepakati, saya coba bantu milih anak-anak yang memang kesana arahnya, suka hal seperti itu, militan lah seperti itu. Nanti kita bantu untuk tenaga dari anak-anak seperti ini. Nah, untuk kedepannya sekolah sangat berharap banyak bahwa Kalpatri terus berkembang, membangun manfaat untuk semua pihak, dan khususnya SMA 4 tentunya kami sangat respect, kami apresiasi, kami siap membantu apa yang dibutuhkan selama sekolah mampu, kita siap berikan aja kami apa yang kami lakukan, kami siapkan semampu kami. Itu adalah wujud dari sekolah yang memang ingin agar Kalpatri betul-betul bisa terus untuk besar perkembangannya. Nah, untuk sekretariat karena memang ada dua plan yang pertama jangka panjang, betul Mas ya? Jangka panjang ada permanen yang rencana akan dibangun oleh teman-teman dari Kalpatri. Untuk posisi tempat tentunya kita akan menunggu kira-kira Renstra SMA 4 seperti apa. Apakah ada penambahan di bawah atau mungkin di atas. Nanti tentunya setahun ke depan akan terlihat kira-kira di mana SMA 4 akan membangun lokal-lokal yang baru. Nanti bisa kita bahasa Jawanya digamblok nih, kira di posisi mana itu bisa kita tata. Karena memang sekolah penataannya memang tidak bisa sesuka kita. Ada tim yang akan mengecek juga. Yang kedua, kalau sementara harus dibutuhkan dalam waktu dekat, maka kami akan komunikasi dengan Pak Santos selaku KTU dan Bu Ike selaku Sabas. Kami sudah bicara-bicara titik-titik mana yang sementara bisa untuk memasang label Kalpatri ini. Beberapa tempat sudah kami incar, tinggal Senin insya Allah saya akan temu lagi Pak Santos, saya oyak karena Pak KTU kalau nggak diuyak kadang gampang lupa. Kami akan temu lagi, kami minta sementara untuk Kalpatri bisa memasang papan namanya di mana kira-kira. Termasuk kedepannya kalau memang betul-betul akan pembangunan di atas, kira-kira yang mana yang bisa diambil oleh Kalpatri untuk dipakai untuk sekretariat. Baik, kita sudah punya gambaran ya dari pihak sekolah mengenai eksistensi dari Kalpatri kedepannya seperti itu. Dan tadi sudah juga dijelaskan mengenai kegiatan yang itu nanti akan menggandeng sekolah dan adik-adik yang masih aktif sekolah di SMA Negeri 4, termasuk alat ya. Alat ternyata juga ada dari pemerintah ya, yang ada pengajuan proposal dari pihak sekolah untuk perbaikan untuk baru mungkin ya. Nah, tapi yang lama kalau misalnya masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Nanti mungkin dari Kalpatri akan berinisiatif untuk memperbaiki itu supaya kegiatan yang sudah lama dirancang ini sama masukkan CS ini ya, ini bisa jalan, bisa segera jalan. Ya nanti ini masuk ke Bumusin nanti, Bumusin. Nah, Bumusin ini yang nanti akan karena kebetulan beliau memegang kepengurusan untuk pelatihan ya, pelatihan, jadi punya program-program yang mungkin lebih banyak nanti di sini ya, di bidang ini yang nanti akan banyak kedepannya ini melibatkan sekolah maupun juga internal Kalpatri sendiri untuk adik-adik yang baru lulus ya, yang baru lulus mungkin
tidak ada kesempatan untuk meneruskan ke jenjang lebih tinggi, itu bisa kita ikutkan nanti di kegiatan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang mulai dari online dan sebagainya. Jadi begitu. Terus terang juga mengenai program kerja, kita belum pernah mengadakan semacam rapat koordinasi ya, yang itu melibatkan semua angkatan. Jadi saya belum berani untuk mengatakan kita punya program yang struktur sampai mungkin nanti sampai ini ya, belajar berlangsungnya IKAL Patri. Sementara kita kegiatannya adalah dalam rangka untuk menuju dunia baru, Pak. Ya, seperti itu. Nah, itu setelah COVID mungkin bisa nanti kita adakan kegiatan yang sifatnya tatap muka seperti ini, mungkin dalam bentuk melibatkan masyarakat sekitar. Ya, mungkin sekolah nanti juga akan kita minta izin ya untuk kita misalnya mengadakan pasar murah pada saat dies sini, yang itu inisiasi nama sekolah dan IKAL Patri ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian banyak kegiatan yang lainnya, mungkin hitan massal ya, kebetulan kita ada juga IKAL Patri yang sudah jadi dokter ya, angkatan saya ada ya. Mungkin angkatan lain juga ada yang kita libatkan ya. Angkatan 89 ada Dr. Wahyudi, angkatan saya Dr. Arifin ya. Itu bisa kita libatkan. Jadi untuk kesehatan masyarakat, hitan massal dan sebagainya. Itu harapan saya itu bisa kita laksanakan untuk supaya semampat itu juga memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Kebetulan kepala desanya juga IKAL Patri ya. Ini sangat menguntungkan sekali. Kepala desa sini kan IKAL Patri juga ya. Itu. Ini ada yang dari teman-teman PAIS punya kemarin itu ya. Terus untuk selanjutnya yang angkatan 2 tahun setelahnya lulus itu baru try out seperti itu. Wah, ini luar biasa ini. Jadi sudah itu yang struktur ini. Yang pertama ini kebetulan Mas Gibert, ini ketua OSIS-nya 2 tahun di atas saya, 2016. Ini yang pertama mengadakan, jadi saya meneruskan seperti itu. Oh, baru 2016 baru ya dilaksanakan ya. 2016, 17 sama. Itu udah lama ya? Baru 3 tahun. Iya. Oh gitu. Sudah 11 tahun. Wah, luar biasa ya. Kita kerjasamakan seterusnya atau kita agendakan rutin itu dalam agenda IKAL Patri tahunan. Kita buat agenda kegiatan yang itu rutin dilaksanakan tiap tahun adalah ini. Nanti juga di Expo kita ikut dengan pihak sekolah untuk mengisi di acara itu. Program yang tertulis kemarin sudah ada. Kita memang rencananya setiap tahun khususnya untuk dies ya, untuk dies Natalis. Dan dies bulan apa Pak? Bulannya bulan Oktober ya. Nah itu kita adakan bakti sosial. Tapi bentuknya apa memang belum, tapi masih gambaran besar ya. Gambaran besar itu adalah bakti sosial. Tapi bentuk rinciannya apa? Apakah itu nanti kita massal, basar atau apa itu belum kita putuskan. Nah, itu sambil jalan kita bicarakan sambil jalan. Tapi kita programnya memang sementara ini untuk menuju 22 itu pada saat yes ya. Nah syukur kalau kemudian misalnya halal bihalal itu masih bisa kita upayakan, tapi yang sifatnya itu massal lintas angkatan, itu monggo. Saya juga dukung. Walaupun sebenarnya untuk tiap angkatan sendiri sebenarnya sudah ada. Tapi 90 itu hampir setiap tahun itu halal bihalal. Terakhir kemarin di Hotel Lotus ya, hampir setiap tahun kita. Sebelumnya di Hotel Merdeka. Jadi kita rutin kalau untuk angkatan 90 ini. Nah, kalau ini masih ini bisa di hire untuk lintas angkatan, wah itu bagus sekali, saya setuju. Mungkin di sini kita buat terop gitu ya. Nah, setiap tahun ya kita adakan, malah itu lebih bagus Mas Didi. Jadi kita akan kenal tokoh-tokohnya, ini biasanya yang datang itu tokoh-tokohnya. Ya angkatan yang bisa kita ajak bersama untuk membesarkan IKAL Patri ini. Tidak apa-apa, nanti bisa mungkin bisa diagitakan, tapi harus sepakati bersama. Kalau kita sudah sepakat berarti komitmen untuk menghadirkan angkatannya ya, yang minimal yang pada hari ini dapat informasi ya, itu di share aja ke angkatan-angkatannya. Kita akan IKAL Patri setiap tahun ya, misalnya seperti itu, tapi harus kita sepakati dulu ya itu. Nah
termasuk COVID ini, ya ini momentum sebenarnya COVID ini, adanya COVID itu juga momentum untuk mengakrabkan kita dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang kita adakan ini, ya untuk menuju ke 2022. Nah, bayangannya nanti 2022 kita akan ikut kegiatan sekolah apa yang 40 tahun itu ya Pak ya, 40 tahun. Apakah sekolah mau mengadakan kegiatan di sini misalnya bazar atau apa, nah nanti kita akan ke sana untuk membesarkan acara itu, untuk membesarkan acara itu. Saya berharap dari koordinasi ini bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan dengan alumni, bisa mempunyai kegiatan yang rutin seperti sekolah-sekolah yang lain. Masih hanya mendukung dari kegiatan ini yang kita lakukan, yaitu baksos itu tadi, terus penyerahan APD sama penyerahan masker kemarin. Selama ini kegiatan sudah dari alumni sudah ada kegiatan sendiri-sendiri, punya jadwal sendiri, punya komunitas. Ya, dari saya hanya berharap dari semua alumni, semua angkatan bisa bergabung di Kalpatri untuk menuju reuni akbar, yaitu pada tahun 2022 yang kita agendakan. Jadi saya rasa itu aja. Saya hanya berharap dari alumni bisa mendukung dari kegiatan-kegiatan dari Kalpatri, dari kegiatan sosial, kegiatan bisnis online, kegiatan pertanian atau bagaimanapun kita bisa menyatukan program atau menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Nah, dari 92 memang ya kita sudah pernah mengadakan pertemuan atau seperti apa itu silaturahmi di kegiatan kemarin 2014 itu ya, kita di Terima Agama Ngadilwe dari angkatan alumni 92 yang berkali-kali kan ada pertemuan, tapi hanya halal-bihalal aja. Kalau sosialnya saya juga mengikuti kegiatan yang berbentuk sosial di grup-grup lain. Dan kalau kita sudah ada bentuk IKPT, saya berharap dari alumni, intinya yaitu tadi program-program dari alumni bisa kita padukan, kita setarakan, biar tidak terpecah-pecah dari angkatan. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94 oh 93 oh 94 silakan Mbak Sarah. Oh 93 Saya ingin melaporkan mawon bahwa di kelompok di angkatan kami 94 mungkin ada kesamaan di beberapa angkatan juga, jadi ada reuni juga, kemudian ada anjang halal bihalal, kemudian ada yang mungkin tadi mungkin saya mau menambahi ada kunjungan ke dalamnya Bapak Ibu guru yang pernah mengajak kita. Jadi itu sudah terlaksana 2 tahun yang lalu. Pak Saradi, Pak Samsul, Bu Anis, Bu Anis kan biasa sudah kerap. Kalau yang sepuh-sepuh itu rasanya yang luar biasa, itu rasanya yang Pak. Jadi mengulang memori kita dari dulu itu Pak Heru, terus Pak banyak salah beliau. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian ada juga kami ada semacam dansos juga. Jadi ketika ada teman kami, terutama angkatan 94 yang mungkin kena musibah atau mungkin ada kurang mampu secara ekonomi, kita bantu lewat kas kita. Terima kasih, saya sudah diundang di sini. Ada beberapa yang saya punya usulan. Di Kalpatri ini dengan tujuan tahun 2022, insya Allah saya dan teman-teman angkatan 2008 mendukung. Terus usulan saya yang selanjutnya, apabila di Kalpatri ini memang kita punya rencana untuk membesarkan, terus kalau bisa kita mandiri dalam arti dari segala finansial kita bisa mandiri, mungkin kita bisa membuka usaha dengan atas nama Kalpatri, entah berupa seperti minimarket, dan kita bisa
memberikan kesempatan dari keluarga Ikalpatri sendiri, entah dari angkatan berapa, yang mungkin tidak seberuntung keluarga Ikalpatri yang lainnya, kita bisa bukan dikaryakan, tapi supaya beliaunya yang mungkin kurang beruntung bisa mengelola dengan sistem kita berikan gaji. Jadi Ikalpatri akan mempunyai dana finansial itu mandiri, entah seumpamanya dari semua koordinator atau mungkin Ikalpatri yang lainnya ikut nanam saham, nanti biar dibuatkan badan hukum buat kayak minimarket, itu sistemnya nanti jadi lebih gampang. Terus mungkin ada yang punya usaha contoh seperti kuliner, kita bisa buka kayak franchise-an gitu, tapi di atas namakan Ikalpatri dengan saham nanti digotong bersama dengan pembagian. Mungkin pembagiannya nggak akan banyak, tapi setidaknya kita bisa membantu minimal dari keluarga Ikalpatri sendiri. Dari lulusan tahun 2016 ya, menyambung yang tadi. Jadi sebelumnya tadi kita sempat diskusi kecil-kecilan sama lulusan yang baru-baru. Jadi sebenarnya yang kita keluhkan itu masalahnya sama. Masalahnya itu gimana caranya kita bisa menyatukan kebersamaan kita, nggak hanya per angkatan, tapi angkatan kita sendiri gitu. Ya kita biasanya masih kebingungan di situ. Nah mungkin di momen kali ini kita mau minta solusi juga, gimana caranya supaya kita yang perwakilan di sini itu bisa menggait teman-teman kita supaya kompak gitu. Supaya nanti tujuan jangka panjangnya itu ke reuni 2022. Itu yang pertama. Dan yang kedua, usul dari kami mungkin karena juga mungkin masalahnya yang ada di kita itu masa transisi dari SMA ke lulus SMA itu biasanya yang tahu mengenai Ikalpatri itu hanya segelintir dari kita. Ya mungkin cuma yang di OSIS ataupun yang ketua-ketua ekstrakurikuler kayak gitu. Lebih bagus lagi juga nanti juga ada secara simbolis. Contohnya seperti pada waktu perpisahan, nah nanti ada penyerahan dari kepala sekolah kepada pengurus Ikalpatri dalam rangka menyerahkan siswa yang sudah lulus kepada Ikalpatri. Dan nanti siswa yang sudah lulus diserahkan tanggung jawabnya kepada Ikalpatri supaya dibimbing, entah itu menuju ke perguruan tinggi ataupun menjadi pengusaha atau yang lainnya seperti itu. Mungkin itu yang kami usulkan. Terima kasih. Yang tadi grup WhatsApp ya grup WhatsApp sebaiknya 1-2 orang. Jadi saya setuju ya, memang supaya lebih efektif memang kalau bisa koordinator, malah kalau saya satu aja koordinatornya aja kalau bisa ya, tiap angkatan itu supaya nggak terlalu crowded lah itu lalu lintas untuk ininya ya. Nah, sementara ini yang dilakukan oleh Mbak Wiyati ini itu memang kita hanya masih menjaring dulu ya, jaring. Jadi kalau untuk menjaring itu berarti yang ikan besar itu yang kita dapat, yang kecilnya ya lolos ya. Artinya apa? Nanti akhirnya yang kecil-kecil yang itu tidak aktif, kemudian tidak mewakili angkatannya ya mungkin kedepannya akan kita delete ya. Jadi hanya yang resmi saja angkatan itu menyetorkan ini perwakilan dari angkatan saya, ini perwakilan dengan saya, itu saja nanti yang akan kita akui. Sementara ini kita hanya menjalin komunikasi, jadi forum komunikasi dulu. Jadi belum ke arah berkoordinasi perangkatan. Saya setuju sekali supaya lebih biar nanti konsolidasinya tuh di angkatannya itu koordinatornya saja ya yang masuk ke tim besar atau tim antar lintas angkatan Ikalpatri ya, saya setuju. Nah ini Mas Anang. Waalaikumsalam, senior kita ini. Terus kemudian mengenai usaha itu cukup bagus ya, usulannya cukup bagus. Itu hampir di setiap perkumpulan alumni itu banyak usulan ke arah situ, karena memang kalau kita sudah pasca sekolah itu memang kompetisi untuk hidup ya, itu arahnya ke arah situ ya. Cuma memang harus ini benar-benar dimatangkan matang betul. Saya aja sendiri yang di Kagama itu ya, itu sampai sekarang belum terwujud. Padahal sejak tahun 40 berapa ya,
di keluarga alumni Gajah Mada itu. Sampai sekarang belum terwujud. Ada usulan seperti itu. Nah ini padahal bisa jadi menteri dan bahkan presidennya juga kabar agama. Itu pun belum bisa terwujud. Ya, kalau bisa kita wujudkan di Kalpatri di yang lebih kecil ya, itu saya dukung sekali. Di sini harus ada penggeraknya. Ya, harus ada penggeraknya. Tanpa ada penggeraknya nggak bisa. Saya sendiri jujur aja, saya mendukung saja kalau untuk menggerakkan susah. Ya, tadi usulannya ada mungkin itu empirik aja ya. Jadi kalau menurut saya yang paling bagus ya untuk perkumpulan seperti kita ini, kalau bisa kita bisa membuat semacam BMT. Itu wow. Jadi benar-benar bisa membantu itu. Ya, bantu teman-teman yang mungkin lagi permodalan untuk usaha dan sebagainya. Kalau menermakan oke lah oke ya. Tapi biasanya kalau sudah yang full bisnis oriented itu nanti misalnya ya pengalaman saya biasanya jujurnya di situ timbul perpecahan. Kalau sudah masalah uang ini memang susah ya kita ya. Ya ini. Tapi kalau memang kita mau, kalau saya itu arahnya mungkin ke dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi kita buat BMT itu nanti sebagai wadah kita untuk menabung juga dari anggota yang lain. Untuk nabung kan menyuplai dana setiap angkatan mungkin harus ada lah misalnya rekeningnya setiap angkatan dari angkatan 85 itu membuka rekening besar atau mungkin personal di situ itu bisa, itu bagus sekali kalau bisa diwujudkan. Kalau ada orang yang berkecimpung di dunia perbankan atau koperasi ya, kecil BMT itu kan sebenarnya koperasi itu cuma itu lebih syariah ya, lebih syariah sehingga orang teman-teman yang anti riba misalnya ya, saya jujur aja juga anti riba ya, itu bisa menerima kalau BMT ya, dibandingkan kalau misalnya kita buat simpan pinjam koperasi dan sebagainya. Nah, ini kalau mau ada yang gerakan saya support mas. Ekspor. Ini perjuangan umat ini kalau ini. Kebetulan saya sendiri punya BMT. Nanti bisa tim saya punya BMT di Jogja, Jalan Taman Sismo itu. Itu kita kasih ke bakul yang di Beringharjo, kemudian pedagang kaki lima itu petani. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Bahkan dari pertama itu kita hanya modal 300 juta, sekarang sudah 3,5 M. Ya, perputaran uangnya. Ini kalau mau saya mengusulkan itu sangat membantu sekali, terutama untuk teman-teman yang lagi butuh permodalan. Dan yang menyimpan pun juga, yang menyimpan di situ itu secara agama juga kita plong, nggak ada beban karena sistemnya adalah bagi hasil ya, setiap tidak bunga flat ya, sehingga orang-orang yang anti riba itu juga bisa masuk, kita tarik ke situ juga. Nah, ini kalau bisa seperti itu saya support betul. Kebetulan saya ada tim mas. Kalau untuk BMT saya ada tim yang nanti bisa men-training, bisa mengawali untuk mengawali untuk membimbing dari mulai mungkin 1-2 tahun itu dibimbing dulu gitu ya. Dan setelah 3 tahun ketiga berarti lepas. Ya. Kemudian ada tadi dari Jember ya. Nah ini Pak Mas Afan. Saya butuh orang-orang seperti jenengan semua ini yang masih muda-muda ini. Kita hidupkan Kalpatri dari sisi IT-nya. Ya. Kita belum punya memang tim official Kalpatri yang khusus nangani itu. Sementara Mbak Wiyati ini ya masih sendirian saja. Pokoknya share. Ada bikin share gitu aja. Kita belum ada officialnya lah. Jadi kalau misalnya nanti ada sekretariat itu memang arahnya ke situ. Kita akan tugas dari orang yang di sekretariat ini adalah mengumpulkan segala aktivitas dari angkatan awal sampai angkatan baru, kemudian kita sosialisasikan bareng-bareng. Ya. Syukur kalau ini untuk forum komunikasi kita bisa menerbitkan buletin. Ada yang mau garap nggak? Kalau ada yang mau garap, mungkin kita bisa mulai mengawali aja buletin ya. Nah, itu mungkin buletin bisa dalam bentuk online juga ya, online aja lebih enak untuk dibaca. Jadi langsung dari HP pun bisa kita membaca. Ya. Ada mas, ada.
Kalau ada kita awali cepat itu kalau bisa. Nah itu kalau misalnya bisa nanti kita secara khusus lah ngomongkan ini untuk membuat buletin online tentang Ikal Patri. Mungkin tidak harus setiap minggu sekali, mungkin 1 bulan 2 bulan atau mungkin per 3 bulan sekali nggak apa-apa. Jangan terlalu sering, bosan nanti malah. Jadi kalau agak jarang kan orang nunggu ini nggak ada kabar apa ini ya, kegiatan Ikal Patri, 3 bulan sekali, buletin per 3 bulan atau per 1 bulan. Nah, jangan terlalu sering. Update-nya jangan terlalu sering malah. Nah di situ ada forum, kalau bisa di situ ada forum guest gitu ya, bertamu itu saling bisa komunikasi satu dengan yang lainnya. Terus kemudian mengenai tadi ada Mas Ibat ya, itu ada mungkin kesulitan untuk bagaimana ini kakak-kakak bisa menyatukan teman-teman. Ya memang saya bisa paham ya. Saya sendiri setelah lulus kemarin juga masih jarang ya komunikasi dengan teman-teman satu angkatan aja masih jarang. Paling kita setelah tahun 2010 ya baru bisa sering intensif itu. Ya memang kita karena konsentrasi kita masih ke urusan pribadi terutama ya. Apalagi kalau masih kuliah itu kan fokus belajar dan sebagainya. Nah, tapi suatu saat nanti ada masa-masanya kita umur tertentu itu akan semacam keinginan untuk kangen dengan suasana-suasana ketika kita SMA dengan teman SMA, SMP dan sebagainya nanti ibu sendiri. Tapi kalau bisa diawali sejak lulus itu, apalagi sekarang didukung oleh teknologi online ya, itu untuk membuat ikatan angkatan yang baru lulus itu lebih bagus sekali. Ya, kalau angkatan saya jujur aja setelah 2010 baru mulai. Sebelumnya kita mikir tentang hidup dulu. Setelah 2010 sini baru ya, ternyata sudah mendekat. Akhirnya seperti 90 ini hampir setiap tahun ini piknik ya. Ini yang hebat ini 90 itu tahun ini kita ke pantai Karangtengah. Tahun kemarin kita ke Jogja ya. Jadi sudah semacam kebutuhan kalau kita kumpul-kumpul itu. Jadi mungkin lebih pintar lah untuk menggandeng ini tapi harus punya pionir penggeraknya. Mungkin mulai dari ketua OSIS. Saya dulu juga ketua OSIS di sini. Jadi mulai dari aja ketua OSIS. Jadi ketua OSIS yang terpilih itu jadi ketua OSIS abadi akhirnya nanti. Setelah lulus harus jadi penggerak ya, dari penggerak teman-temannya ya. Jadi nggak ada dimisioner dah. Mungkin ada usulan lainnya. Saya tunggu bener ya. Makanya tadi saya yang muda-muda ini loh seharusnya yang masih fresh ide-idenya. Ya, kita hanya menyokong Tuturi Handayani aja kita. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia nambani rahmat hidayahnya. Nama saya Nanang Wahyono, saya angkatan 86. Saya waktu masuk di sini masih belum jadi sekolah ini. Sekolah saya masih di SD sebelah sana. Singkat saja saya sampaikan, awal mulai Ikal Patri ini, ya mungkin pengurusnya ya kami ini, provokatornya pertama sekali dengan mengangkat Mas Fahmi selaku Ketua Umum Ikal Patri. Kemudian ada Ketua 1 dan Ketua 2. Ketua 1-nya itu Mas Arif, Mas Arif posisinya di Sidoarjo. Ketua 2-nya itu saya sendiri. Karena maklum kami ini generasi yang sudah tertinggal dibandingkan jenengan-jenengan. Jadi rasanya untuk mengejar ketertinggalan ini bagi kami sangat sulit, karena harus berlari dengan teknologi. Tetapi kami tetap mengikuti, walaupun barangkali kemampuan teknologi yang terbatas, karena memang era kita ini era bukan teknologi waktu itu, era ngobani weteng dewi-dewi. Zaman itu memang kami sulit. Jadi untuk masalah konsumsi di perut aja masih menjadi hal yang paling prinsip. Tapi kalau sekarang sudah berbeda, perutnya jenengan sudah terisi semua,
sekarang kemampuan tangan yang digerakkan oleh otak untuk menjalankan teknologi ini sudah berbeda. Maka dari itu barangkali untuk ke depan nanti akan Mas Fahmi akan melakukan perubahan yang menyesuaikan situasional yang saat ini tentunya kita butuhkan, karena tidak mudah selaku alumnus untuk bersama-sama mencapai tujuan yang berarti bagi sekolah, karena memang banyaknya kesibukan, banyaknya kepentingan, banyaknya aktivitas yang dimiliki oleh masing-masing alumnus itu. Maka dari itu kami juga menyadari generasi-generasi tua ini atau generasi pendahulu jenengan tidaklah bisa aktif sebagaimana mungkin yang jenengan harapkan, termasuk diantaranya di kegiatan kepengurusan IKAL Patri ini. Tapi yakin bahwa komunikasi antar generasi maupun antar alumnus itu sudah ada semua, hampir di semua angkatan itu sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana meramu, menunjuk salah satu di antaranya jenengan-jenengan ini, di mana bisa mengoptimalkan kebersamaan melalui ikatan yang ada di grup jenengan seangkatan, di mana akan kita gabungkan dengan IKAL Patri ini. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Pada intinya kami selaku generasi yang terdahulu tetap mendukung dalam konteks membangun IKAL Patri ini menjadi sesuatu yang berarti bagi sekolah SMA 4 ini. Ini harapan kami. Barangkali saat ini kita masih kesulitan berkaitan dengan keberadaan IKAL Patri ini. Apalagi saat ini Mas Fahmi, situasinya kita dihajar oleh corona hampir di semua negara di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di sini. Pada hari ini bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, untuk Kota Kediri, karena ini pesan pimpinan kami untuk selalu berhati-hati, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian menjaga kesehatan. Kami mohon ini pesan-pesan sponsor, mari kita sama-sama menjaga, mengikuti aturan, anjuran, arahan dari pemerintah terkait dengan penanganan COVID ini. Kemudian tidak ada kalah pentingnya Bapak Ibu, pemerintah saat ini bisa dengan sampaikan nanti kepada pihak keluarga, tetangga, khususnya yang ada di Kota Kediri, pemerintah tidak tinggal diam, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kota Kediri dalam rangka penanggulangan bencana COVID-19 ini. Banyak bantuan yang diberikan, baik itu dari daerah, kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Maka dari itu, apabila ada warga-warga, tetangga jenengan, keluarga jenengan yang jenengan ketahui tidak tersentuh oleh bantuan tersebut, harap melaporkan kepada pihak kelurahan. Ini pesan sponsor kami, karena kami ada di pemerintahan, khususnya ini harus kami sampaikan kepada seluruh khalayak. Tidak terkecuali kebetulan kita ini di IKAL Patri ini bisa menjadikan informasi yang baik untuk diberikan kepada warga Kota Kediri. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami harap nanti apa-apa yang telah kami mulai ini dengan Mas Fahmi, mungkin awalnya dari 1 angkatan, 3 angkatan, bahkan kemarin sudah bisa mencapai 10 angkatan, barangkali nanti ke depan bisa seluruh angkatan Mas Fahmi, karena keberadaan teman-teman semangatnya kayaknya sudah luar biasa menuju reuni akbar tahun 2022. Mudah-mudahan kita bisa melewati COVID ini segera mungkin. Atas doa jenengan semua,
mudah-mudahan Allah SWT memberikan ijabah kepada kita, doa kita, semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita akan menjalani masa atau kegiatan-kegiatan sebagaimana yang kita harapkan dan kita inginkan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, saya mohon maaf dari jalan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguati database kita untuk Patri, saya mohon benar dukungan dari teman-teman yang milenial ini, yang baru lulus ini, yang masih fresh ya, yang mungkin masih kuliah ya, yang aktivitasnya ya belajar saja, belum memikirkan keluarga ya. Itu membantu kita untuk mengawali untuk membuat official Iqal Patri di IT. Nah, nanti mengenai administrasi dan sebagainya kita pikirkan bareng-bareng nanti di grup Iqal Patri. Moga-moga nanti setelah COVID selesai kita akan adakan rakor besar, ya. Rakor tingkat antar lintas angkatan ya. Akan rapat koordinasi tingkat angkatan nanti kalau bisa setiap angkatan harus ada yang hadir ya. Kalau syukur kalau yang hadir itu ketua OSIS atau sebagai koordinator perangkatan ya, minimal itu. Jadi kalau kemarin ada 85 sampai ini berarti 40 ya, 40 angkatan, 38 angkatan, 38 angkatan itu ada perwakilan ya kalau bisa ya. Ini minta sosialisasi ke yang 2001 tadi sampai 2000 berapa yang nggak hadir di 2007 ya, 2007 ya. Jadi kita sudah bisa mengumpulkan hari ini 200 ya, 200 paket ya, 200 paket yang kita bagi ke warga sama lintas angkatan. Jadi laporan seperti itu. Perkenalkan dulu ya, saya dari 90, saya yang kemarin ngoprak-ngoprak jenengan. Maaf, kadang-kadang malam-malam saya juga koordinasi dengan Mbak Norma. Jadi Mbak Normanya juga kadang malam-malam saya dihubungi terus WA-nya saya chattingan terus juga dengan teman-teman yang lain. Jadi kadang malam-malam juga saya masih online, tapi kita memperjuangkan untuk kita semua berkumpul hari ini ya. Dan untuk selanjutnya kemarin tanggal 17 April kita penggalangan dana yang pertama, kita mendapatkan dana 6.900.000 itu dana dari teman-teman semuanya. Itu kita pakan sembako ada 65 paket ya. Ada 65 paket ditambah 2.000 masker. 2.000 masker kita bagi yang 1.000 ke Ngadiluwe, yang 1.000 ke kota. Jadi yang 1.000 kemarin yang ke kota kita salurkan di Pasar Paing dengan di Pasar Bencing. Pasar Bencing Ronggol ya, di situ. Nah, untuk yang kedua kemarin kita mendapatkan 16 juta 55.000 ya, 16.055.000. Ini kita rupakan ini yang tunai ya, yang tunai 16.055.000. Ini kita belanjakan sebanyak 120 paket sembako. Terus ada tambahan berupa APD 30 ya, 30 APD itu kemarin juga sudah kita salurkan APD-nya ini. Juga 108 masker. Lalu ada tambahan lagi 15 paket sembako dan 65 paket sembako. Ini ada yang belum terkirim ke kita, jadi kita masih menunggu untuk pengirimannya. Ada 20 APD, ada
ada 20 APD yang belum kita terima dan nantinya akan kita salurkan. Kemarin Puskesmas Wonorejo Kola itu banyak yang positif di situ. Jadi nanti kita salurkan ke Puskesmas Wonorejo, insya Allah ke sana. Kalau sudah kita terima, nanti kita salurkan ke sana. Wonorejo Kola. Kalau kemarin yang APD yang kita dapatkan 30 itu bersama dengan ada handscoon, ada masker, ada hand sanitizer, kita salurkan ke 2 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Daerah Gandiran 2 dan Rumah Sakit Jimbun, Rumah Sakit Islam Jimbun. Hari ini sudah tersalur 200 sembako dan juga APD-nya masih menunggu sebanyak 20 yang belum kita terima. Itu yang bisa saya laporkan. Ini sekaligus bendahara juga saya handle sekalian. Ini laporan dari kami. Semoga nanti semuanya berkah, semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal. Ya, terima kasih tadi sekilas laporan dari Bendahara Ikal Patri sementara. Dan tentunya untuk acara selanjutnya kita nunggu berita dari Ikal Patri. Jadi sudah punya WA-nya ya? Semuanya sudah punya ya? Ya, nanti untuk acara selanjutnya nunggu berita dari Ikal Patri. Dan tentunya apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan yang kurang berkenan di hati para alumni, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku salam dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya mewakili Ikal Patri, Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kediri. Pada hari ini telah selesai mengadakan bakti sosial dalam rangka untuk membantu para warga sekitar SMA Negeri 4 Kediri dan juga keluarga alumni yang terkena dampak dari COVID-19. Pada hari ini kita lintas angkatan kumpul di SMA Negeri 4 Kediri. Selain pembagian sembako, kita juga koordinasi lintas angkatan. Dan hari ini mungkin yang terbesar kita terwakili setiap angkatan mulai dari 85 sampai 2019. Bagi teman-teman Ikal Patri yang belum hadir, angkatan yang belum hadir pada hari ini, mungkin nanti minta tolong untuk berkoordinasi menghubungi koordinatornya untuk bisa bersama-sama menyatukan kegiatan Ikal Patri selanjutnya. Jadi nanti bisa menghubungi perwakilan di Kediri, dalam hal ini yang ada di samping kanan saya ini Mbak Wiyati yang sudah menjadi penghubung antar angkatan di Ikal Patri seluruh Indonesia. Demikian ya, kami melaporkan acara Ikal Patri dalam rangka untuk kegiatan sosial COVID dan juga untuk koordinasi lintas angkatan alumni SMA Negeri 4 Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang, perwakilan dari alumni SMA 4 yang bergabung dalam Ikal Patri. Saya lulusan 87. Juga pas di lokasi ini saya bertugas sebagai Kepala Kelurahan Manisenggo, mengucapkan terima kasih karena Ikal Patri telah membantu sembako kepada warga lingkungan Manisenggo, yang kepada warga yang terdampak COVID-19. Semoga apa yang sudah dilakukan Ikal Patri dalam sumbangan sembako ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ikal Patri.
Bagi alumni yang ada di Kediri maupun di Indonesia diharapkan mendaftarkan dirinya ke sekretariat agar cepat didata oleh pengurus. Menuju reuni akbar tahun 2022. Tim Liputan, Duho TV.